Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diesem Pangstu. Saya dari Prodi Akuntansi dari Universitas Kahuripan Kediri. Saya di sini akan mempresentasikan tugas PKN saya dengan berjudul Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa Negara. Apakah konstitusi itu sebenarnya? Konstitusi yaitu seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat berdasar dari suatu negara, maka konstitusi tidak dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan penganggang dalam penyelenggara suatu negara. Fungsi konstitusi. 1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undang lain, dan konvensi. 2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara yang lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Karl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenalkan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjaminkan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka. 3. Konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan penguasaan agar dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang diciptakan tahap berikutnya, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia? Konstitusi sesungguhnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Karena jika dalam sebuah negara tidak ada konstitusi, akan ada banyak orang yang melakukan tindakan sewenang-wenangnya. Setiap negara memiliki konstitusi masing-masing demi terciptanya keadilan, kenyamanan, ketentraman, saling menghargai antar negara, antar individu, dan lain-lain. Membangun argumen tentang dinamakan dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Melihat kembali perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata sudah terjadi banyak dinamika ketatanegaraan sering berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Ada beberapa dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia bagi berikut. Konstitusi Undang-Undang NRI 1945 atau masa kemerdekaan. Masa berlakunya 18 Agustus 1945 dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1947 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949 masa berlakunya 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1950
Masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Konstitusi yang berikutnya Undang-Undang RI 1945 masa Orde Lama. Masa berlakunya 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Berikutnya Undang-Undang RI 1945 atau masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti ini, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik, bahkan semakin hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat sudah mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Oleh karena itu, timbulnya krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Pada awal masa reformasi atau pertengahan tahun 1998, muncul beberapa tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut diutarakan oleh berbagai komponen bangsa, terutama mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu ada sebagai berikut. Yang pertama, mengamandemen Undang-Undang RI 1945, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegaskan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Berikutnya selanjutnya desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Berikutnya mewujudkan kebebasan pers. Selanjutnya mewujudkan kehidupan demokrasi. Dalam perkembangannya tentang perubahan Undang-Undang Dasar RI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni 1. Perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999. Kedua, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000. Yang ketiga, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Sekian dari saya, Desma Pangestu. Kalau mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang mengenakan di dalam hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.